Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi mengenai eksponen dan logaritma. Baik, sebelum kita lanjut ke pemaparan materi, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Iwayan Agus Dharma Putra dengan NIM 211-3011052. Kemudian ada Alvarado Purba dengan NIM 211-3011043. Kemudian ada Andi Kadek Meta Puspitayoni dengan NIM 211-3011065. Dan ada Tu Ayu Rini Puspitasari dengan NIM 211-3011032. Baik, langsung saja materi yang pertama akan dibawakan oleh saya mengenai eksponen. Yang pertama ada pengertian eksponen. Eksponen adalah perkalian bilangan yang sama sehingga perkalian tersebut dapat berulang dengan makna yang sama sebagai singkatan dari perkalian. Eksponen juga biasa dikenal sebagai pangkat. Misalkan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N kali sama dengan A pangkat N. Contohnya adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 5. Baik, yang kedua adalah sifat-sifat eksponen. Yang pertama ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Yang kedua adalah A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Yang ketiga adalah dalam kurung A pangkat M tutup kurung pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Yang keempat ada dalam kurung A kali B tutup kurung pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Yang kelima adalah dalam kurung A per B tutup kurung pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N, di mana B tidak sama dengan 0. Yang keenam ada A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N, di mana A itu tidak sama dengan 0. Baik, selanjutnya yang ketujuh adalah A pangkat M per N sama dengan akar N dari A pangkat M. Dan yang kedelapan adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Baik, yang ketiga adalah definisi dari fungsi eksponen. Fungsi eksponen merupakan fungsi yang memetakan setiap X anggota bilangan real ke fx sama dengan A berpangkat Gx, dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Bentuk fungsi eksponen paling sederhana terjadi apabila A sama dengan 1, dalam hal ini Y sama dengan fx sama dengan 1. Bentuk umum fungsi eksponen adalah Y sama dengan fx sama dengan K dikali A berpangkat X, atau F membentangkan X ke K dikali A berpangkat X dengan keterangan X merupakan variabel bebas, A merupakan basis, Y merupakan variabel terikat, dan K merupakan konstanta. Selanjutnya, yang keempat adalah menggambar grafik fungsi eksponen. Terdapat langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi eksponen, yakni yang pertama adalah mengambil sembarang nilai absis atau titik X, yang kedua menentukan nilai Y melalui persamaan fungsi eksponen, dan yang ketiga adalah menghubungkan titik-titik koordinat pada bidang kartesius. Ini adalah buatlah grafik fungsi eksponen dari fx sama dengan 2 pangkat X dan Yx sama dengan 1 per 2 pangkat X. Penjelasan yang pertama itu mengambil sembarangan nilai absis atau titik X. Dalam mengambil titik absis X, usahakan memiliki nilai yang memuat bilangan negatif dan positif yang urut. Pemilihan nilai X tersebut akan membantu mendapatkan grafik fungsi eksponen yang baik. Pada soal ini, misalnya ambil nilai absis X sama dengan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Yang kedua adalah menentukan nilai Y melalui persamaan fungsi eksponen. Dapat kita lihat cara menentukannya melalui tabel berikut. Yang ketiga adalah menghubungkan titik-titik koordinat pada bidang kartesius. Dengan memperhatikan gambar tersebut diketahui yang pertama yaitu domain kedua fungsi adalah himpunan semua bilangan real. Yang kedua, range-nya berupa himpunan semua bilangan real positif. Yang ketiga, kedua grafik melalui titik 0,1. Yang keempat, kurva punya asimptot datar, yaitu garis yang didekati fungsi tapi tidak akan berpotongan dengan fungsi, yaitu sumbu X dalam kurung garis Y sama dengan 0. Yang kelima adalah kedua grafik simetris terhadap sumbu Y. Yang keenam, grafik fx sama dengan 2 pangkat X merupakan grafik naik, dan grafik Gx sama dengan 1 per 2 pangkat X merupakan grafik menurun, dan keduanya berada di atas sumbu X. Selanjutnya adalah fungsi logaritma. Fungsi logaritma adalah fungsi yang memuat bentuk logaritma. Seperti halnya yang lain, fungsi logaritma mempunyai domain dan range. Misalkan fungsi eksponen didefinisikan dengan Y sama dengan A pangkat X, maka bentuk logaritmanya sama dengan inverse dari fungsi tersebut, yaitu fx sama dengan log AX, atau dapat didefinisikan dengan fx sama dengan A log X. Terlihat pada grafik bahwa fx sama dengan log AX merupakan inverse dari Gx sama dengan 10 pangkat X. Selanjutnya adalah sifat-sifat fungsi
grafik logaritma dari fx sama dengan a log x dengan x tidak sama dengan 1. Hal ini dikarenakan jika x-nya sama dengan 1, maka akan mengakibatkan fx sama dengan 0. Sifat-sifatnya yaitu yang pertama memotong sumbu x di titik 1,0, yang kedua adalah fungsi turun untuk a lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0. Yang ketiga adalah fungsi naik untuk a lebih besar dari 1. Cara untuk membuat fungsi logaritma yaitu yang pertama, melihat nilai a untuk menentukan apakah fungsi tersebut merupakan fungsi naik atau turun. Yang kedua, yaitu mencari titik potong dengan y sama dengan 0, sehingga dari hal ini kita akan mendapatkan nilai x. Yang ketiga adalah menggambar grafik dengan berpacu pada titik potong tersebut. Contohnya adalah, tentukanlah grafik dari y sama dengan 3 log x dan y sama dengan log sepertiga x. Dari fungsi y sama dengan 3 log x, kita ketahui bahwa a lebih besar dari 1, lebih tepatnya a sama dengan 3, sehingga fungsi tersebut merupakan fungsi naik. Selanjutnya, kita mencari nilai titik potong dengan menggunakan y sama dengan 0, sehingga kita mendapatkan nilai x-nya sama dengan 1. Dari fungsi kedua, yaitu y sama dengan log sepertiga x, kita ketahui bahwa a lebih kecil dari 1, lebih besar dari 0. Lebih tepatnya, a bernilai sepertiga. Selanjutnya, untuk mencari nilai titik potong, kita menggunakan y sama dengan 0, sehingga kita ketahui bahwa x sama dengan 1. Dari gambar, dapat diketahui bahwa grafik dari fungsi fx sama dengan log sepertiga x yang merupakan garis berwarna hijau merupakan fungsi turun, karena a sama dengan sepertiga. Selanjutnya, pada garis berwarna merah yaitu fungsi gx sama dengan log 3x, kita ketahui merupakan fungsi naik karena a lebih besar dari 1, yaitu a sama dengan 3. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai persamaan dan pertidaksamaan bentuk eksponen. Persamaan eksponen adalah persamaan yang pangkatnya mengandung variabel dan kemungkinan bilangan dasarnya mengandung variabel. Bisa dilihat pada slide, terdapat syarat atau rumus umum yang biasa digunakan dalam mencari nilai suatu variabel dalam persamaan eksponen. Rumus atau syarat yang pertama, a pangkat fx sama dengan a pangkat b. Jika a lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan b. Contoh, 2 pangkat 3x sama dengan 2 pangkat 6, maka 3x sama dengan 6, x sama dengan 2. Syarat yang kedua, a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Jika a lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan gx. Contoh, 2 pangkat 3x plus 1 sama dengan 2 pangkat 2x plus 3. Maka 3x plus 1 sama dengan 2x plus 3. X sama dengan 2. Syarat yang ketiga, a pangkat fx sama dengan b pangkat fx. Jika a lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Dan b lebih besar dari 0 dan b tidak sama dengan 1. Serta a tidak sama dengan b. Maka fx sama dengan 0. Contoh, 2 pangkat 3x plus 1 sama dengan 5 pangkat 3x plus 1, maka 3x plus 1 sama dengan 0. X sama dengan min 1/3. Selanjutnya dapat dilihat pada slide. Untuk syarat yang keempat yaitu a pangkat fx sama dengan b pangkat gx. Penyelesaian dari persamaan tersebut kita dapatkan dengan melogaritmakan kedua ruas. Karena kita ketahui logaritma berhubungan dengan eksponen, di mana logaritma sendiri merupakan inverse atau kebalikan dari eksponen. Contohnya berdasarkan persamaan tersebut, logaritma 2 pangkat 3x tambah 1 sama dengan logaritma 10 pangkat 3x. Maka 3x tambah 1 dikali logaritma 2 ditambah 3x logaritma 2 dikali logaritma 2 ditambah logaritma 2 sama dengan 3x, di mana logaritma 2 sama dengan 3x dikali 1 dikurang logaritma 2. X sama dengan logaritma 2 per 3 dikali 1 dikurang logaritma 2. Untuk syarat yang kelima yaitu hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, di mana dalam menyelesaikan persamaan tersebut kita menggunakan 4 kali proses tahapan uji coba, yaitu yang pertama adalah fx sama dengan gx.
Contohnya 3x tambah 2 pangkat 3x tambah 1 sama dengan 3x tambah 2 pangkat 2x tambah 3. Mungkin 3x tambah 1 sama dengan 2x tambah 3, dimana x sama dengan 2. Dicoba yang kedua yaitu hx harus sama dengan 1. Contoh 3x tambah 2 pangkat 3x tambah 1 sama dengan 3x tambah 2 pangkat 2x tambah 3. Mungkin 3x tambah 2 sama dengan 1, dimana x sama dengan min 1 per 3. 3 yaitu hx harus sama dengan 0. Contoh 3x tambah 2 pangkat 3x tambah 1 sama dengan 3x tambah 2 pangkat 2x tambah 3, dimana 3x tambah 2 sama dengan 0, dengan x sama dengan min 2 per 3. Untuk uji coba yang keempat yaitu hx harus sama dengan min 1 asalkan fx dan gx keduanya sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Contohnya 3x tambah 2 pangkat 5 sama dengan 3x tambah 2 pangkat 7. Mungkin 3x tambah 2 sama dengan min 1, nah x sama dengan min 1. Itulah cara 4 tahapan uji coba yang dapat kita lakukan untuk mencari persamaan hasil nilai variabel dari persamaan ax pangkat fx sama dengan ax pangkat gx. 6 dapat dilihat pada slide. Biasanya syarat ini digunakan dalam mencari akar-akar persamaan baru dari suatu bentuk aljabar dengan memanfaatkan fungsi persamaan eksponen. Dimana kita langsung saja sudah ada pada slide dimana bentuk persamaan eksponennya dan hasil kuadrat baru yang dibentuk. Langsung ke contoh, dimana persamaan eksponen 2x tambah 7 pangkat 2 dikurang 4 dikali 2x tambah 7 tambah 3 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya adalah dengan memisahkan persamaan tersebut menjadi y pangkat 2 kurang 4y tambah 3 sama dengan 0, dimana pemaktorannya menjadi y kurang 3 y kurang 1 sama dengan 0. Y 1 sama dengan 3 dan y 2 sama dengan 1 diperoleh, dimana substitusikan y 1 sama dengan 3 dan y 2 sama dengan 1, dimana y 1 sama dengan 2x tambah 7 menjadi 3 sama dengan 2x tambah 7, dimana x sama dengan min 3. Selain itu, y2 sama dengan 2x tambah 7 menjadi 1 sama dengan 2x tambah 7 dan menjadi x sama dengan min 2. Itulah mengenai persamaan eksponen. Lanjut sekarang kita mengenai pertidaksamaan bentuk eksponen. Pertidaksamaan bentuk eksponen yaitu sifat-sifatnya. Untuk a lebih besar dari 1, maka jika a pangkat fx lebih besar dari a pangkat gx, maka fx lebih besar dari gx. Contoh, 2 pangkat 3x lebih besar dari 2 pangkat 6 menjadi 3x lebih besar dari 6. Selain itu, kedua ada jika a pangkat fx lebih kecil dari a pangkat gx, maka fx lebih kecil dari gx. Contoh, 2 pangkat 3x lebih kecil dari 2, maka 3x lebih kecil dari 6. Dapat dilihat pada slide beserta urutan langkah-langkahnya dengan cara memfaktorkan sampai dengan garis bilangannya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan pada pertidaksamaan eksponen dengan sifat a lebih besar dari 0 dengan a lebih kecil dari 1. Contohnya jika a pangkat fx lebih besar dari a pangkat gx, maka fx lebih kecil dari gx. Contoh, 1/2 pangkat 3x lebih besar dari 1/2 pangkat 6, dimana maka 3x lebih kecil dari 6. Yang selanjutnya adalah jika a pangkat fx lebih kecil dari a pangkat gx, maka fx lebih besar dari gx. Contoh, 1/2 pangkat 3x lebih kecil dari 1/2 pangkat 6, maka 3x lebih besar dari 6. Terus selanjutnya, jika a pangkat fx lebih besar atau sama dengan a pangkat gx, maka fx lebih kecil atau sama dengan gx. Pangkat 3x lebih besar atau sama dengan 1/2 pangkat 6, maka 3x lebih kecil atau sama dengan 6. Yang terakhir ada sifat dengan jika a pangkat fx lebih kecil atau sama dengan a pangkat gx, maka fx lebih besar atau sama dengan gx. Contoh, 1/2 pangkat 3x lebih kecil atau sama dengan 1/2 pangkat 6, maka 3x lebih besar atau sama dengan 6. Contoh pertidaksamaan untuk x lebih kecil dari 0. Untuk x atau a lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Dengan contoh pertidaksamaannya 5 pangkat 2x dikurang 1 lebih kecil dari 1. Bahasa 5 pangkat 2x kurang 1 lebih kecil dari 1. Mana 5x pangkat 2x kurang 1 lebih kecil dari 5 pangkat 0.
1 lebih kecil dari 0, 2x lebih kecil dari 1, x lebih kecil dari 1/2. Jadi nilai x yang memenuhi pertidaksamaan eksponen 5 pangkat 2x kurang 1 lebih kecil dari 1 ialah x sama dengan 1/2. Contoh 2, dengan pertidaksamaan x atau a lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Tentukan nilai x dari memenuhi pertidaksamaan 4 pangkat 2x kurang 1 lebih kecil dari 1. Pembahasannya, 4 pangkat 2x kurang 1 lebih kecil dari 1, di mana 4 pangkat 2x kurang 1 lebih kecil dari 4 pangkat 0. 2x kurang 1 lebih kecil dari 0. 2x lebih kecil dari 1, dengan x lebih kecil dari 1/2. Jadi pertidaksamaan 4 pangkat 2x kurang 1 lebih kecil dari 1 memiliki nilai x yang memenuhi, yaitu x lebih kecil dari 1/2. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan dan pertidaksamaan logaritma, di mana adapun sifat-sifat dari logaritma yang harus kita ketahui sebelumnya, yang tertera pada slide. Setelah mengetahui sifat-sifat dari logaritma, kita akan lanjut ke persamaan logaritma. Adapun bentuk-bentuk dari logaritma, yaitu yang pertama, a log fx sama dengan b, maka fx sama dengan a pangkat b. Sebagai contoh bisa dilihat di slide, yaitu x log x plus 2 sama dengan 2, maka x plus 2 sama dengan x pangkat 2. Lalu x pangkat 2-nya dipindah ruaskan menjadi x kuadrat min x min 2 sama dengan 0, lalu difaktorkan menjadi x plus 1 dikali x min 2. Jadi didapatkan bahwa x1 sama dengan min 1 dan x2 sama dengan 2. Bentuk yang kedua ada a log fx sama dengan a log b, maka fx sama dengan b. Contohnya bisa dilihat pada slide, yaitu 2 log x kuadrat min 10 sama dengan 2 log 3. Maka x kuadrat min 1 sama dengan 3. X kuadrat sama dengan 4, lalu x sama dengan plus minus 2. Jadi dapat diketahui bahwa x1 sama dengan 2 dan x2 sama dengan min 2. Bentuk ketiga ada a log fx sama dengan a log gx. Maka fx sama dengan gx dengan syarat a lebih dari 0, a tidak sama dengan 1, fx lebih dari 0, dan gx lebih dari 0. Dimana contohnya bisa dilihat pada slide, yaitu 2 log x kuadrat plus 4x min 17 sama dengan 2 log 2x plus 18. Maka x kuadrat plus 4x min 17 sama dengan 2x plus 18. X kuadrat plus 2x min 35 sama dengan 0, lalu difaktorkan hingga menjadi x plus 7 dikali x min 5. Jadi nilai x-nya yaitu x sama dengan min 7 dan x sama dengan 5. Di sini kita akan menguji pada syarat numerusnya, di mana bisa dilihat pada slide juga cara pengerjaannya, yang hasilnya x min 7 memenuhi karena hasil dari penyubstitusian x min 7 itu menghasilkan bilangan positif, yaitu 4. Begitu juga dengan x min 5 karena hasilnya positif, yaitu 28, jadi syaratnya terpenuhi. Jadi karena x min 7 dan x min 5 memenuhi syarat, maka penyelesaian persamaan 2 log x kuadrat plus 4x min 17 sama dengan 2 log 2x plus 18 adalah x sama dengan min 7 dan x sama dengan 5. Yang keempat ada bentuk a log fx sama dengan b log fx. Maka fx sama dengan 1, dimana dengan syarat basisnya yaitu a lebih dari 0 dan b lebih dari 0. Sedangkan syarat numerusnya yaitu fx lebih dari 0. Juga a tidak sama dengan 1 dan b tidak sama dengan 1. Dimana contohnya bisa dilihat pada slide, yaitu 2 log 3x min 8 sama dengan 3 log 3x min 8. Maka karena numerusnya sama dan kedua basis nilainya lebih dari 0, maka sudah dipastikan numerusnya sama dengan 1, yaitu 3x min 8 sama dengan 1 menjadi 3x sama dengan 9, jadi x sama dengan 3. Untuk membuktikannya, kita bisa menguji numerusnya dengan mensubstitusikan x sama dengan 3 ke dalam numerus, di mana penyelesaiannya bisa dilihat pada slide, yaitu 3x min 8 sama dengan 3 kali 3 min 8 sama dengan 1, di mana syarat tersebut memenuhi. Jadi karena x sama dengan 3 memenuhi syarat, maka penyelesaian persamaan 2 log 3x min 8 sama dengan 3 log 3x min 8 adalah x sama dengan 3. Bentuk persamaan yang kelima ada fx log gx sama dengan fx log hx, maka gx sama dengan hx.
di mana syarat numerusnya sendiri yaitu Gx lebih dari 0 dan Hx lebih dari 0. Dan syarat basisnya yaitu Fx lebih dari 0 dan Fx tidak sama dengan 1. Contohnya bisa dilihat pada slide, yaitu X plus 2 log X kuadrat plus 7 sama dengan X plus 2 log 4X plus 28. Maka X kuadrat plus 7 sama dengan 4X plus 28. Dipindah luaskan menjadi X kuadrat min 4X min 21 sama dengan 0. Lalu difaktorkan hingga menjadi X min 7 dikali X plus 3, lalu didapatkan X sama dengan 7 dan X sama dengan min 3. Di sini kita akan menguji syarat basis dan numerusnya, di mana seperti sebelum-sebelumnya hasil dari X akan disubstitusikan kepada bentuk numerus, di mana bisa dilihat pada slide hasil dari X min 3 memenuhi karena hasilnya lebih dari 0. Begitu juga dengan X sama dengan 7, karena hasilnya juga lebih dari 0 atau positif, maka memenuhi. Tapi untuk bentuk X min 3 tidak memenuhi karena hasilnya yaitu min 1, tidak memenuhi syarat, di mana syarat basis adalah harus lebih dari 0 atau tidak sama dengan 1. Sedangkan untuk X min 7 syarat basisnya terpenuhi karena hasilnya positif. Jadi karena X min 3 tidak memenuhi syarat basis dan X min 7 memenuhi kedua syarat, maka penyelesaian dari persamaan tersebut adalah X sama dengan min 7 saja. Yang keenam ada bentuk Fx log Hx sama dengan Gx log Hx. Maka Fx sama dengan Gx, di mana syarat numerusnya yaitu Hx lebih dari 0, sedangkan syarat basisnya yaitu Fx lebih dari 0, Gx lebih dari 0, Fx tidak sama dengan 1, dan Gx tidak sama dengan 1. Di mana contohnya bisa dilihat pada slide, yaitu 4x min 5 log x kuadrat min 10 sama dengan x plus 7 log x kuadrat min 10. Maka 4x min 5 sama dengan x plus 7. Lalu 3x sama dengan 12, x sama dengan 4. Lalu di sini kita akan menguji syarat basis dan numerusnya, di mana hasilnya adalah x sama dengan 4. Di sini kita akan menguji syarat basis dan numerusnya, di mana hasil x sama dengan 4 akan disubstitusikan ke dalam bentuk numerus yaitu x kuadrat min 10 hingga menghasilkan 6, di mana 6 ini memenuhi karena lebih dari 0. Sedangkan pada syarat basisnya yaitu 4x min 5 dan x plus 7, di mana syarat basisnya juga memenuhi. Jadi karena x sama dengan 4 memenuhi syarat, maka penyelesaian persamaan tersebut adalah x sama dengan 4. Yang terakhir ada bentuk A, P log fx kuadrat plus B, P log fx plus C sama dengan 0. Di sini kita akan memisahkan P log fx sama dengan Y, sehingga bentuknya akan menjadi AY kuadrat plus BY plus C sama dengan 0. Setelah itu maka akan diperoleh hasil penyelesaian dari fungsi Y yang kemudian akan disubstitusikan lagi ke dalam bentuk P log fx untuk dapat menentukan penyelesaian dari fungsi X. Dimana contohnya yaitu 2 log X kuadrat min 2 kali 2 log X sama dengan 2 log 8. Di sini kita misalkan 2 log X sama dengan Y hingga menjadi Y kuadrat min 2Y sama dengan 2 log 2 pangkat 3 hingga menemukan hasilnya yaitu Y1 sama dengan 3 dan Y2 sama dengan min 1. Lalu hasil dari Y tersebut akan disubstitusikan kembali dalam bentuk 2 log X hingga menjadi seperti tertera pada slide. Bisa dilihat penyelesaiannya sehingga ditemui akar-akarnya yaitu X1 sama dengan 8 dan X2 sama dengan 1/2. Yang kedua ada pertidaksamaan logaritma. Bentuk pertidaksamaan logaritma sebenarnya tidak jauh berbeda dengan persamaan logaritma, hanya saja dalam pertidaksamaan tanda yang dipakai yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, dan dengan syarat tertentu untuk memenuhi hasil. Adapun sifat dari pertidaksamaan logaritma yaitu yang pertama syarat numerusnya fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Sedangkan syarat basis yaitu a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Nah, dari syarat basis tersebut terbentuk dua sifat, yaitu yang pertama saat a lebih dari 1 bisa dilihat pada slide, maka hasil dari persamaan tersebut tandanya akan sama. Sedangkan saat a lebih dari 0 kurang dari 1, yaitu dalam bentuk pecahan,
maka tandanya akan berbalik atau berlawan arah. Bentuk ketidaksamaan logaritma yang pertama yaitu a log fx b, maka fx a pangkat b, dimana dengan keterangan tandanya bisa berupa lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan, dimana contohnya bisa dilihat pada slide. Penyelesaiannya kurang lebih sama dengan persamaan logaritma, hanya saja tandanya yang berbeda, dimana contohnya yaitu 3 log 3x min 15 kurang dari 1, maka 3x min 15 kurang dari 3 pangkat 1, 3x kurang dari 18, x kurang dari 6, dimana di sini akan diuji syarat numerusnya yaitu fx lebih dari 0, 3x min 15 lebih dari 0, 3x lebih dari 15, x lebih dari 5. Lalu akan dicari dengan menggunakan garis bilangan sehingga didapat hasil penyelesaiannya yaitu x lebih dari 5 kurang dari 6. Bentuk yang ketiga yaitu a log fx a log gx, maka fx gx dengan keterangan tandanya bisa berupa lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Contohnya yaitu sepertiga log 5x min 10 lebih dari sepertiga log 3x plus 18. Karena di sini basisnya kurang dari 1, maka tandanya akan berbalik arah menjadi kurang dari, yaitu 5x min 10 kurang dari 3x plus 18, 2x kurang dari 28, x kurang dari 14. Lalu akan diuji syarat numerusnya yaitu 5x min 10 lebih dari 0, 5x lebih dari 10, x lebih dari 2. Yang kedua, 3x plus 18 lebih dari 0, 3x lebih dari min 18, x lebih dari min 6. Lalu akan dicari lagi dengan metode garis bilangan hingga mendapat hasil penyelesaian yaitu x lebih dari 2 dan x kurang dari sama dengan 14. Yang terakhir ada bentuk fx log gx fx log hx, maka gx hx dengan keterangan tandanya bisa berupa lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Dimana contohnya yaitu x plus 1 log 2x min 1 lebih dari sama dengan x plus 1 log 4x min 3. Untuk penyelesaiannya, ujilah terhadap dua kemungkinan basis yang memungkinkan, yaitu untuk basis a lebih dari 0 kurang dari 1 dan untuk basis a lebih dari 1. Lalu langsung saja akan kita uji untuk basis a lebih dari 0 kurang dari 1, dimana bisa dilihat pada slide hasil untuk basisnya yaitu x lebih dari min 1 kurang dari 0. Sedangkan untuk numerusnya yaitu karena di sini basisnya lebih dari 0 kurang dari 1 yaitu dalam bentuk pecahan, maka tandanya akan berbalik arah, yaitu 2x min 1 kurang dari sama dengan 4x min 3 min 2x kurang dari sama dengan min 2, x lebih dari sama dengan 1. Yang kedua yaitu untuk bentuk a lebih dari 1, bisa dilihat hasilnya pada slide yaitu hasilnya x kurang dari 0. Karena ini tidak dalam bentuk pecahan, yaitu a-nya lebih dari 1, maka tandanya akan tetap, yaitu 2x min 1 lebih dari sama dengan 4x min 3 min 2x lebih dari sama dengan min 2, x kurang dari sama dengan 1. Sedangkan untuk syarat numerusnya, yaitu diuji gx dan hx-nya lebih dari 0 hingga menghasilkan x lebih dari setengah dan x lebih dari 3/4. Selanjutnya akan kita uji dengan garis bilangan. Yang pertama untuk syarat a lebih dari 0 kurang dari 1, bisa dilihat pada slide karena tidak ada daerah yang memenuhi 4 persyaratan, maka tidak ada nilai himpunan x yang memenuhi. Sedangkan untuk syarat a lebih dari 1, karena semua syarat memenuhi, maka himpunan penyelesaian dari x plus 1 log 2x min 1 lebih dari sama dengan x plus 1 log 4x min 3 adalah x lebih dari 3/4 kurang dari sama dengan 1.